Ibuku disiram sup panas oleh ibu mertua saat acara arisan keluarga. Dia menginjak-injak keluargaku. Aku balas dengan lebih menyakitkan. 7 hari setelahnya aku buktikan bahwa keluargaku bukan orang sembarangan. Udara di dalam rumah mertuaku terasa sesak. Bukan karena kurangnya ventilasi, justru sebaliknya, rumah megah bak istana ini memiliki langit-langit setinggi katedral dan pintu-pintu kaca raksasa yang menghadap ke taman yang dirawat sempurna, tetapi karena kepura-puraan yang pekat. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup kebohongan yang manis. Namaku Arini. Seorang konsultan bisnis yang terbiasa bernegosiasi dengan klien-klien alot, dan membedah masalah perusahaan yang rumit. Namun, semua keahlian itu seolah luruh tak bersisa setiap kali aku melangkahkan kaki melewati gerbang tinggi kediaman keluarga suamiku, Bagas. Di sini, aku bukan Arini sang profesional, melainkan hanya menantu dari keluarga biasa yang, beruntung, bisa masuk ke dalam lingkaran keluarga Prayogo yang terpandang. Hari ini adalah hari arisan keluarga besar Prayogo. Sebuah acara bulanan yang lebih terasa seperti ajang pamer kekayaan dan panggung penghakiman terselubung daripada ajang silaturahmi. Aku duduk di sofa bludru berwarna zamrud, merasakan gaun batik sutra yang kukenakan dengan hati-hati terasa salah tempat. Di sekelilingku, para tante dan sepupu iparku berceloteh riang. Denting gelang emas dan kilau berlian menjadi musik latar percakapan mereka tentang liburan terakhir ke Swiss atau tas edisi terbatas yang baru saja mereka dapatkan. Arini, kamu kapan mau isi? Sudah 2 tahun lo menikah dengan Bagas. Celetuk Tante Rina, adik dari ibu mertuaku, dengan senyum yang tak sampai ke mata. Pertanyaan yang sama, diulang setiap bulan seolah menjadi mantra wajib. Aku memaksakan seulas senyum. Doakan saja ya, Tante. Kami masih berusaha. Berusaha terus, nanti Bagas keburu tua, loh. Lihat tuh, sepupunya, si Dinda, baru menikah setahun sudah mau melahirkan anak kedua. Timpalnya lagi, sengaja membandingkan. Di sampingku, Bagas hanya meremas tanganku pelan. Berbisik, sabar ya, sayang. Kata-kata andalannya. Kata-kata yang terdengar seperti permohonan maaf atas ketidakmampuannya membelaku di hadapan keluarganya sendiri. Aku mencintai Bagas. Sungguh. Dia pria yang baik, lembut, dan pekerja keras. Tapi di hadapan ibunya, Ratna Prayogo, Bagas seolah menjadi anak kecil tak berdaya yang kehilangan seluruh tulang punggungnya. Dan sumber dari segala ketegangan ini, Ibu Ratna, sedang duduk di singgasananya, sebuah kursi tunggal berukiran paling mewah, mengamati semua interaksi dengan mata elangnya. Beliau adalah seorang wanita berusia akhir 50-an dengan tatanan rambut yang tak pernah sekalipun terlihat berantakan dan tatapan mata yang mampu membuat orang paling percaya diri sekalipun merasa rendah diri. Baginya, dunia terbagi 2, keluarga Prayogo dan orang lain. Dan aku, beserta keluargaku, jelas masuk di kategori kedua. Pintu depan terbuka, dan jantungku sedikit menghangat. Ibuku, Ibu Anissa, datang. Beliau berjalan dengan sedikit ragu, senyumnya yang tulus terlihat kontras dengan senyum-senyum artifisial di ruangan ini. Ibu mengenakan gamis sederhana berwarna kalem, dan di tangannya ada sebuah kotak kue yang dibungkus rapi. Kue lapis legit buatannya sendiri, yang selalu menjadi favoritku. Beliau membawanya sebagai buah tangan, sebuah etika kesopanan yang mendarah daging dalam keluarga kami. Selamat siang, Bu Ratna, Bapak Prayogo, sapa ibuku dengan lembut, menyalami kedua mertuaku dengan takzim. Ayah mertuaku, seorang pria pendiam yang lebih banyak menghabiskan waktu di balik koran bisnisnya, hanya mengangguk singkat. Sementara Ibu Ratna menatap kotak kue di tangan ibuku dengan tatapan menilai. Oh,
"Anissa, repot-repot sekali bawa kue beginian," kata Ibu Ratna. Nadanya terdengar ramah di telinga orang awam, tapi aku bisa menangkap nada meremehkan yang tersembunyi di baliknya. "Lain kali tidak usah. Di rumah ini kue banyak, kami pesan dari toko kue langganan di Perancis." Wajah ibuku sedikit memucat, tapi beliau berhasil mempertahankan senyumnya. "Tidak apa-apa, Bu. Ini buatan sendiri, khusus untuk acara hari ini." "Oh, begitu," sahut Ibu Ratna singkat. Ia kemudian memberi isyarat kepada asisten rumah tangganya. "Bei Sumi, tolong ini dibawa ke belakang ya. Nanti buat makan anak-anak supir saja." Darahku mendidih. Aku melihat tangan ibuku yang sedikit gemetar saat melepaskan kotak kue itu. Kue yang dibuatnya dari semalam, dengan bahan-bahan terbaik yang bisa ia beli, kini disamakan dengan makanan sisa untuk para pekerja. Bagas di sebelahku lagi-lagi hanya bisa menatapku dengan tatapan memohon, seolah berkata, "Tolong jangan buat keributan." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menelan kembali amarah yang sudah sampai di ujung lidah. Aku melakukannya demi ibu. Aku tidak ingin membuatnya semakin tidak nyaman dengan memulai pertengkaran. Ibuku datang ke sini demi aku, untuk menunjukkan dukungannya, dan aku harus menghargai itu. Kami semua kemudian diundang ke meja makan yang panjangnya mungkin bisa menampung setengah RT. Berbagai hidangan mewah tersaji dengan indah. Di tengah meja, sebuah mangkuk porselen besar berisi sup iga konro yang masih mengepulkan uap panas menjadi pusat perhatian. Aromanya yang kaya rempah seharusnya menggugah selera, tapi entah kenapa hari ini aromanya terasa menyesakan. Ibu Ratna duduk di kepala meja, memimpin jalannya makan siang dengan rentetan cerita tentang prestasi keluarga Prayogo. Tentang bisnis propertinya yang baru saja memenangkan tender besar, tentang cucu dari adiknya yang diterima di Oxford, tentang perhiasan yang baru dibelinya di Singapura. Semua cerita itu seolah memiliki satu benang merah, untuk menunjukkan betapa superiornya mereka dan betapa tidak signifikannya kami. Aku menatap ibuku yang duduk di seberangku. Beliau makan dengan pelan, terlihat berusaha keras untuk tidak melakukan kesalahan, seolah sedang diawasi di bawah mikroskop. Hatiku terasa sakit. Ibuku, wanita paling mulia yang kukenal, yang membesarkanku dengan penuh cinta dan pengorbanan, harus merasa seperti seorang terdakwa di meja makan ini. Aku tidak tahu bahwa rasa sakit yang kurasakan saat itu hanyalah permulaan. Aku tidak tahu bahwa sup panas yang menjadi pusat perhatian di meja makan itu akan segera menjadi senjata dalam sebuah penghinaan paling keji yang pernah kulihat seumur hidupku. Dan aku tidak tahu bahwa kesabaranku yang selama ini kubangun setinggi gunung akan segera runtuh menjadi debu. Panggung sandiwara ini akan segera mencapai adegan puncaknya. Makan siang berlanjut dalam keheningan yang canggung. Suara denting sendok dan garpu di atas piring porselen mahal terdengar lebih keras dari biasanya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh monolog Ibu Ratna. Aku mencoba memulai percakapan kecil dengan ibuku di seberang meja, menanyakan tentang kucing peliharaannya di rumah, atau tentang kegiatan pengajian rutinnya, apa saja untuk menciptakan gelembung kecil normalitas di tengah lautan kepalsuan ini. Ibuku menjawab dengan suara pelan, matanya lebih sering menunduk ke piring, seolah takut melakukan kontak mata yang salah. Beliau terlihat sangat tidak nyaman. Tangannya yang terbiasa cekatan di dapur sendiri, kini terlihat kaku saat memegang peralatan makan perak yang berat. Lalu, insiden itu terjadi. Sebuah kecelakaan kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Ibuku mencoba mengambil sepotong rendang dari piring saji di tengah meja. Mungkin karena gugup atau jaraknya yang agak jauh, sedikit kuah rendang yang kental menetes dari sendoknya dan jatuh ke atas taplak meja putih bersih itu. Hanya setetes. Noda kecil berwarna coklat kemerahan, tak lebih besar dari kuku jari kelingking. Di meja makan normal, orang akan mengabaikannya atau membersihkannya dengan serbet tanpa banyak kata. Tapi ini bukan meja makan normal. Ini adalah panggung pengadilan Ibu Ratna. Ibu mertuaku,
yang sedang mengangkat gelas kristalnya, berhenti di udara. Matanya yang tajam langsung mengunci noda kecil itu. Seluruh percakapan di meja makan seketika mati. Sun. Semua mata kini tertuju pada noda kecil itu, lalu beralih ke wajah ibuku yang sudah pucat pasi. Ya Tuhan! Desis Ibu Ratna, meletakkan gelasnya dengan dentuman keras yang membuat semua orang terlonjak kaget. Anissa, apa yang kamu lakukan? Ibuku tergagap. Maaf, Bu Ratna. Saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Suara Ibu Ratna meninggi, penuh dengan nada hinaan yang tak lagi ditutupi. Kamu tahu berapa harga taplak meja ini? Ini tenunan tangan dari Belgia. Bukan kain kiloan yang biasa kamu beli di pasar. Wajah ibuku memerah karena malu dan takut. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Nanti biar saya coba bersihkan. Dibersihkan? Ibu Ratna tertawa, tawa yang dingin dan kejam. Tanganmu itu bahkan mungkin akan membuatnya semakin kotor. Beginilah akibatnya kalau orang yang tidak punya kelas dipaksa duduk di meja yang berkelas. Selalu saja membuat masalah. Norak. Cukup. Batas kesabaranku telah hancur berkeping-keping. Aku berkata dengan suara tegas, nadaku lebih tajam dari yang kuduga. Sudah cukup. Ibu tidak sengaja. Itu hanya noda kecil yang bisa dicuci. Seluruh kepala menoleh ke arahku. Tidak ada yang pernah berani memotong ucapan Ibu Ratna, apalagi dengan nada menentang. Suamiku, Bagas, menatapku dengan mata melotot, isyarat panik agar aku diam. Tapi aku tidak bisa. Tidak lagi. Ini bukan lagi tentang aku, ini tentang kehormatan ibuku. Mata Ibu Ratna menyipit, berubah menjadi dua bilah pisau yang siap mengiris. Pembelaanku untuk ibuku dianggapnya sebagai deklarasi perang. Oh, berani sekali kamu sekarang. Arini, desisnya, kamu membela ibumu yang tidak tahu tata krama ini? Apa jangan-jangan di rumahmu dulu kalian makan langsung dari panci, jadi tidak pernah diajari cara menggunakan meja makan? Hinaan itu begitu menusuk, begitu rendah. Aku bisa melihat mata ibuku mulai berkaca-kaca. Beliau tidak pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya. Jaga ucapan Mama. Balasku, amarah membuat suaraku bergetar. Saya hanya mengatakan kebenaran, bentak Ibu Ratna. Kemarahannya kini mencapai puncak. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, ia berdiri. Wajahnya merah padam. Ia menyambar sendok sayur besar dari mangkuk sup iga konro yang masih mengepul di tengah meja. Uap panas membubung dari kuah kental berwarna gelap yang ia ciduk penuh. Waktu seolah melambat. Aku melihatnya berjalan mengitari meja dengan langkah cepat menuju ibuku. Bagas berteriak, "Mama, jangan," tapi suaranya terdengar jauh dan tak berdaya. Ibuku hanya bisa menatap beku, terlalu terkejut untuk bergerak. Tepat di samping ibuku, Ibu Ratna mengangkat sendok sayur itu tinggi-tinggi. Dengan mata yang menyala penuh kebencian, ia berucap dengan suara dingin yang mematikan. "Biar kuajari kamu caranya membersihkan noda dengan benar." Dan ia menumpahkan seluruh isi sendok sayur itu, kuah sup mendidih beserta potongan iga, langsung ke bahu dan lengan ibuku. Jeritan kesakitan ibuku merobek keheningan di ruang makan itu. Jeritan yang menyayat hatiku hingga ke bagian terdalam. Beliau refleks berdiri, mengguncang-guncang lengannya yang langsung memerah tersiram kuah panas. Beberapa anggota keluarga yang lain terkesiap ngeri, namun tak ada satupun yang berani bergerak. Aku terpaku selama sepersekian detik. Syok. Otakku berusaha memproses pemandangan mengerikan di depanku. Ibuku disiram sup panas oleh ibu mertuaku di depan seluruh keluarga. Kemudian, syok itu berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, kelam, dan mematikan. Kemarahan bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkannya. Ini adalah murka. Seluruh cinta dan rasa hormat yang pernah kusisakan untuk wanita itu lenyap dalam sekejap, tergantikan oleh kebencian murni. Aku melesat dari kursiku, menghampiri ibuku yang menangis menahan sakit. Aku bisa melihat kulitnya mulai melepuh. Di belakangku, aku mendengar Bagas panik, "Ma, apa yang Mama lakukan?" Tapi aku tidak lagi peduli pada mereka. Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna, yang kini berdiri dengan napas terengah-engah,
Wajahnya menunjukkan kepuasan yang bengis. Ia sama sekali tidak menyesal. Di matanya, aku melihat semuanya dengan jelas. Ia tidak hanya menyiram ibuku dengan sup panas. Ia telah menginjak-injak harga diri ibuku. Ia telah meludahi seluruh pengorbanan dan cinta kasih yang membentuk diriku. Ia telah menyatakan perang terhadap satu-satunya hal yang paling sakral bagiku, keluargaku. Aku memeluk ibuku, melindunginya. Tapi mataku tak pernah lepas dari wajah wanita iblis itu. Dalam keheningan yang mencekam itu, aku membuat sebuah sumpah dalam hati. Kau pikir kau bisa menginjak-injak keluargaku dan lolos begitu saja? Kau salah besar. Sumpah itu bergema di dalam jiwaku. Arini yang penurut dan penyabar telah mati di ruang makan ini, terbakar oleh panasnya sup yang melukai ibunya. Yang lahir sebagai gantinya adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan aku akan memastikan, dalam 7 hari ke depan, Ratna Prayogo akan membayar setiap tetes air mata dan setiap milimeter kulit ibuku yang melepuh dengan harga yang tak pernah bisa ia bayangkan. Dunia di sekelilingku seolah menyempit menjadi lorong panjang berwarna putih steril. Satu-satunya suara yang bisa kutembus adalah isak tangis tertahan ibuku dan derap langkah kakiku yang tergesa di lantai linoleum rumah sakit. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung, berusaha menghapus aroma sup konro yang tadi begitu pekat menempel di pakaian kami. Aku meninggalkan rumah terkutuk itu tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak peduli pada tatapan ngeri para ipar atau kebingungan ayah mertuaku. Aku menerobos Bagas yang mencoba menahanku di pintu. Tangannya kurampas dengan kasar. "Arini, tunggu. Biar aku jelaskan," serunya, wajahnya pucat dan panik. "Tidak ada yang perlu dijelaskan," desisku. Mataku menyala. "Lepaskan aku atau aku akan berteriak di sini sekarang juga." Amarah dalam suaraku membuatnya gentar. Amarah dalam suaraku membuatnya gentar. Ia melepaskan cengkeramannya, dan aku langsung membukakan pintu mobil untuk ibuku, membantunya masuk dengan hati-hati seolah beliau terbuat dari porselen yang rapuh. Aku bahkan tidak mengambil tasku yang tertinggal di sofa bludru itu. Benda-benda itu tidak ada artinya. Satu-satunya fokusku adalah membawa ibu ke unit gawat darurat terdekat. Kini, di bawah cahaya lampu neon yang dingin di ruang perawatan, aku melihat skala kerusakan yang sebenarnya. Perawat dengan sigap memotong lengan gamis ibuku yang basah oleh kuah, menampakkan kulit yang memerah, melepuh, dan di beberapa bagian mulai mengelupas. Setiap kali kain kasa basah menyentuh lukanya, tubuh ibuku menegang menahan sakit, namun tak ada satu keluhan pun keluar dari bibirnya. Beliau hanya diam, air matanya mengalir tanpa suara, tatapannya kosong. Luka fisik itu parah, tapi aku tahu, luka yang paling dalam ada di hatinya. Luka karena dipermalukan, direndahkan di depan banyak orang oleh wanita yang seharusnya menjadi besannya. Luka itu tak kasat mata, tapi aku bisa merasakannya, menggerogoti jiwaku sendiri. Dokter mengatakan luka bakarnya tingkat 2, cukup serius dan akan meninggalkan bekas. Mereka memberinya obat pereda nyeri dan salep antibiotik, lalu membalut lengannya dengan perban steril. Selama proses itu, aku menggenggam tangannya yang tidak terluka, menyalurkan kekuatan yang entah datang dari mana. "Rini," bisik ibuku saat kami hanya berdua, suaranya serak. "Sudah, jangan diperpanjang ya, Nak. Ibu tidak apa-apa. Mungkin ibu memang salah tadi." "Ibu sama sekali tidak salah," potongku cepat, suaraku bergetar menahan emosi. "Jangan pernah berpikir seperti itu. Wanita itu yang tidak punya hati nurani. Ini bukan salah ibu." Ibuku hanya menggeleng pelan, terlalu lelah dan sakit untuk berdebat. Melihatnya begitu rapuh membuat bara api di dadaku semakin menyala. Ini bukan lagi sekadar kemarahan sesaat. Ini adalah tekad yang dingin dan membatu. Ponselku bergetar tanpa henti di dalam saku. Panggilan dari Bagas. Aku mengabaikannya berulang kali, tapi deringnya yang persisten akhirnya memaksaku untuk mengangkatnya, menjauh sedikit dari ranjang ibu. "Halo," sapaku, suaraku datar tanpa emosi. "Sayang, kamu di mana? Aku khawatir sekali. Ibu bagaimana keadaannya?"
Suara Bagas terdengar cemas, tapi terdengar kosong di telingaku. Kami di rumah sakit Medika. Luka bakar tingkat 2, jawabku, setiap kata terasa seperti pecahan kaca. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Ya Tuhan, maafkan Mama ya, Rin. Aku benar-benar minta maaf. Mama tadi sedang emosi, dia tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Aku tertawa, tawa sinis tanpa humor. Dia tidak bermaksud menyiramkan sup mendidih ke lengan seorang wanita tua yang tidak berdaya. Bagas, apakah menurutmu dia tersandung? Dia melakukannya dengan sengaja. Aku melihat matanya. Dia menikmati setiap detiknya. Aku tahu kamu marah. Marah? Ulangku. Oh, aku sudah melewati tahap marah, Bagas. Sekarang aku berada di tempat yang jauh lebih tenang dan lebih berbahaya. Arini, jangan bicara seperti itu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan bicara dengan Mama. Aku akan memintanya minta maaf pada ibumu. Permintaan maaf. Kata itu terasa begitu murah, begitu menghina. Seolah permintaan maaf bisa menghapus lepuhan di kulit ibuku, atau mengembalikan harga dirinya yang tercabik-cabik. Aku tidak butuh permintaan maafnya, kataku dingin. Aku juga tidak butuh pembelaanmu yang selalu datang terlambat. Di mana kamu tadi saat ibumu menghina ibuku di depan semua orang? Di mana kamu saat dia mengangkat sendok sayur itu? Kamu hanya diam, Bagas. Seperti biasa. Aku kaget, Rin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dan itulah masalahnya, potongku. Kamu tidak pernah tahu harus berbuat apa. Tapi aku tahu. Hening sejenak. Aku bisa mendengar napasnya yang tidak teratur. Apa maksudmu? Tanyanya hati-hati. Artinya, aku akan mengurus ini dengan caraku sendiri. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku malam ini, menjaga ibu. Jangan mencariku. Jangan meneleponku. Beri aku waktu 7 hari. 7 hari? Untuk apa? Arini, jangan melakukan hal bodoh. Aku menatap pantulan diriku di jendela rumah sakit yang gelap. Wajah yang balas menatapku tanpa asing. Matanya dingin, rahangnya mengeras. Arini yang dulu sudah tidak ada lagi. Ini bukan hal bodoh, Bagas. Ini adalah perhitungan. Ibumu sudah menabuh genderang perang. Dia telah menunjukkan betapa rendahnya dia bisa menilai keluargaku. Sekarang, giliranku untuk menunjukkan padanya, padamu, dan pada seluruh keluarga Prayogo dari keluarga seperti apa sebenarnya aku berasal. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon. Aku kembali ke sisi ibuku. Kemarahan yang tadi membakar kini telah berubah menjadi energi yang terfokus. Otakku, yang terbiasa menyusun strategi bisnis, kini mulai bekerja dengan kecepatan penuh, merancang sebuah rencana yang sama sekali berbeda. Bukan balas dendam yang membabi buta. Bukan makian atau kekerasan fisik. Itu terlalu mudah, terlalu setara dengan level Ibu Ratna. Rencanaku akan lebih elegan, lebih presisi, dan jauh lebih menyakitkan. Aku akan menghancurkan apa yang paling ia agung-agungkan. Status sosialnya, kebanggaannya, dan reputasi keluarga Prayogo yang ia junjung setinggi langit. Dia pikir keluargaku orang sembarangan? Dia pikir kami hanya rakyat jelata yang bisa diinjak-injak? Dalam 7 hari, aku akan membuktikan bahwa dia telah membangunkan seekor naga yang selama ini tertidur pulas. Dan naga ini akan membakar seluruh istana kertasnya hingga menjadi abu. Meninggalkan gemerlap lampu dan kemegahan palsu kediaman Prayogo, lalu berganti dengan cahaya dingin dan sterilnya rumah sakit, kini aku akhirnya tiba di tempat yang sesungguhnya kusebut rumah. Rumah masa kecilku. Rumah ini tidak besar, tidak mewah. Dindingnya masih banyak berhiaskan panel kayu jati tua yang hangat, peninggalan kakek. Udaranya beraroma campuran wangi teh melati dan minyak kayu putih,
aroma khas ibuku. Disinilah aku tumbuh, di tengah tumpukan buku-buku milik ayah dan kehangatan masakan ibu dari dapur yang sederhana. Aku mulai mengetik, jariku menari di atas keyboard dengan kecepatan tinggi. Aku membuka semua data yang kusimpan di cloud, file-file tentang klien, koneksi bisnis, riset pasar. Selama 2 tahun menjadi menantu keluarga Prayogo, aku lebih banyak mendengar daripada berbicara. Aku menyerap setiap informasi, setiap nama yang mereka sebutkan, setiap proyek yang mereka banggakan. Aku tahu siapa bankir kepercayaan mereka, firma hukum mana yang mereka gunakan, dan kontraktor mana yang menjadi andalan mereka. Tanpa mereka sadari, mereka telah memberiku peta harta karun menuju kelemahan mereka. Ibu Ratna sangat membanggakan sebuah proyek besar yang akan segera diluncurkan. Pembangunan kompleks apartemen mewah bernama The Royal Prayogo Residence. Proyek ini adalah mahkota dari pencapaian Prayogo Land, dan sebuah acara gala dinner besar-besaran untuk para investor dan calon pembeli VIP akan diadakan tepat 6 hari dari sekarang. Hari ke-7 dari sumpahku. Sempurna. Aku tahu fondasi bisnis mereka tidak sebersih yang mereka tampilkan. Selalu ada celah, selalu ada kompromi yang dibuat. Tugasku sekarang adalah menemukan celah itu dan membukanya lebar-lebar. Ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Rin, ini Kak Arya. Ayah barusan telepon. Kamu baik-baik saja? Ibu bagaimana? Kak Arya. Kakak laki-lakiku satu-satunya. Seorang jaksa yang kini bertugas di ibu kota. Dia adalah kebalikan dari ayah yang pendiam. Kak Arya lebih tegas, lebih tajam, dan memiliki rasa keadilan yang tak bisa ditawar-tawar. Keluarga Prayogo tidak tahu banyak tentangnya. Mereka hanya tahu aku punya seorang kakak yang bekerja sebagai PNS biasa. Mereka tidak pernah tahu sehebat apa kakakku sebenarnya. Aku menarik napas panjang sebelum meneleponnya kembali. Panggilan itu langsung diangkat. Halo, Kak. Sapaku, suaraku sedikit serak. Dek, kamu di mana? Apa yang terjadi? Ayah bicaranya tidak jelas. Hanya bilang ibumu kecelakaan di rumah mertuamu. Suara Kak Arya terdengar cemas dan mendesak. Aku menceritakan semuanya. Setiap detail, setiap hinaan, mulai dari kue lapis yang diremehkan hingga puncaknya, sup panas yang disiramkan ke lengan ibu. Selama aku bercerita, hanya ada keheningan di seberang sana. Keheningan yang berat, yang justru terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan amarah. Ketika aku selesai, Kak Arya hanya bertanya satu hal. Suaranya rendah dan berbahaya. Siapa nama lengkap ibu mertuamu? Ratna Prameswari Prayogo, jawabku. Bagus, katanya. Aku sedang menangani kasus korupsi pengadaan tanah yang melibatkan beberapa pengembang besar. Aku akan coba lihat apakah nama Prayogo Land ikut menari-nari di dalamnya. Kamu fokus saja jaga ibu, jangan gegabah. Biar kakak yang bekerja dari sini. Aku punya rencana sendiri, Kak, sahutku cepat. Aku tidak akan melakukan kekerasan. Aku akan menghancurkan mereka dari dalam, di bidang yang paling mereka kuasai. Terdengar helaan napas di ujung telepon. Baiklah. Kalau begitu, kita bekerja sama. Kamu dari sisi bisnis, kakak dari sisi hukum. Beritahu kakak apapun yang kamu butuhkan. Apapun itu. Wanita itu telah menyakiti ibu kita. Dia akan belajar bahwa keluarga Wijoyo bukan keluarga yang bisa diinjak-injak. Panggilan itu berakhir. Aku menatap layar laptopku yang menyala, diagram koneksi dan nama-nama penting mulai terbentuk di benakku. Panggilan telepon pertama telah kulakukan. Bidak catur pertamaku telah bergerak. Ibu Ratna, di istananya yang megah, mungkin sedang tertidur nyenyak, puas dengan kemenangannya hari ini. Dia tidak tahu bahwa di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir kota, dua anaknya sedang menyusun skenario kejatuhannya. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan teriakan atau siraman air panas,
tapi dengan strategi, data, dan hukum. Dan kami baru saja memulainya. Pagi datang membawa rutinitas yang menenangkan. Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena aroma samar bubur ayam buatan ayah dari dapur. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela kamarku, terasa begitu nyata dan jujur, berbeda dengan kemewahan dingin di rumah keluarga Prayogo. Aku memeriksa kondisi ibu. Luka bakarnya masih nyeri, namun wajahnya terlihat lebih tenang pagi ini. Tidur di ranjangnya sendiri, di rumahnya sendiri, adalah obat terbaik. Ayah dengan sabar menyuapinya sarapan, sementara aku mengganti perbannya dengan salep baru, melakukannya dengan ketelatenan seorang perawat. Tidak ada percakapan tentang kejadian kemarin. Kami bertiga seolah membuat perjanjian tak tertulis untuk tidak membahasnya. Setidaknya tidak di depan ibu. Fokus kami adalah pemulihannya. Namun, di dalam benakku, mesin perang itu terus bekerja. Setelah memastikan ibu nyaman dan kembali beristirahat, aku kembali ke pos komandoku, meja belajar lamaku. Secangkir kopi hitam pekat menemaniku. Hari ini adalah hari eksekusi tahap awal. Tujuanku, menggali keretakan sekecil apapun dalam fondasi proyek The Royal Prayogo Residence. Sebagai seorang konsultan, aku tahu bahwa proyek properti sebesar itu adalah sebuah ekosistem yang rumit. Ia melibatkan izin dari pemerintah daerah, analisis dampak lingkungan, AMDAL, pinjaman bank dalam jumlah masif, pemasok material, subkontraktor, dan tentu saja, pemasaran. Setiap mata rantai adalah potensi kelemahan. Aku memulai dengan panggilan telepon keduaku, kepada seorang teman lama bernama Rian. Rian adalah jurnalis investigasi di sebuah media bisnis terkemuka. Ia hidup dari membongkar apa yang perusahaan-perusahaan besar coba sembunyikan. Kami sudah saling kenal sejak kuliah, dan aku pernah beberapa kali memberinya petunjuk anonim untuk berita-berita besar. Aku tahu aku bisa mempercayainya. Rian? Ini Arini, sapaku saat panggilannya tersambung. Rini? Wah, tumben sekali primadona konsultan menelepon rakyat jelata sepertiku. Candanya. Ada apa? Butuh orang untuk meliput kesuksesan klienmu lagi. Kali ini berbeda, Yan, kataku, nadaku serius. Aku butuh bantuanmu, tapi ini harus dirahasiakan. Off the record. Aku butuh kamu mencari semua informasi yang bisa kamu dapatkan tentang Prayogo Land, khususnya proyek baru mereka, The Royal Prayogo Residence. Izin, AMDAL, aliran dana, apa saja yang janggal. Rian terdiam sejenak. Ia bisa merasakan keseriusan dalam suaraku. Prayogo Land? Itu pemain besar, Rin. Kenapa tiba-tiba? Anggap saja aku sedang melakukan riset mendalam untuk calon klien. Jawabku diplomatis. Aku curiga ada yang tidak beres di sana. Aku akan mengirimimu beberapa nama kunci internal mereka. Lihat apa yang bisa kamu temukan. Oke. Aku suka tantangan, jawab Rian. Beri aku waktu 1 atau 2 hari. Akan kukabari jika aku menemukan sesuatu yang menarik. Panggilan kedua selesai. Bidak kedua telah maju. Selanjutnya, aku beralih ke dunia digital. Aku menggunakan keahlianku dalam analisis data untuk menyisir jejak digital perusahaan itu. Laporan keuangan tahunan, berita korporat, bahkan forum-forum diskusi para pekerja konstruksi dan agen properti. Aku mencari pola, anomali, keluhan-keluhan yang mungkin tampak sepele bagi orang lain, tapi bisa menjadi petunjuk besar bagiku. Aku menemukan beberapa utas diskusi di sebuah forum properti. Beberapa agen mengeluhkan tentang komisi yang pembayarannya sering tertunda dari Prayogo Land. Di forum pekerja konstruksi, ada beberapa komentar anonim tentang kualitas material substandar yang digunakan di salah satu proyek mereka sebelumnya untuk menekan biaya. Ini dia. Keretakan-keretakan kecil itu mulai terlihat. Aku menyimpannya, mengumpulkannya seperti amunisi.
Tepat saat aku sedang fokus menelusuri data pinjaman ban mereka, suara bel rumah berbunyi. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Dari jendela, aku melihat mobil sedan hitam milik Bagas terparkir di depan. Ayah yang membukakan pintu. Aku mendengar suara mereka bercakap-cakap pelan di ruang tamu. "Bagas, untuk saat ini mungkin sebaiknya kamu tidak di sini dulu," kata ayah dengan tenang namun tegas. "Saya hanya ingin bertemu Arini dan menjenguk ibu, Pak. Saya mohon." Suara Bagas terdengar memelas. Aku berjalan keluar dari kamar, menatap suamiku yang berdiri canggung di ambang pintu. Ia tampak lelah dan kacau. Wajahnya penuh penyesalan. Sebagian kecil hatiku merasa kasihan padanya, tapi bagian yang lebih besar, bagian yang terluka, terasa dingin seperti es. "Masuklah," kataku datar, mengejutkan ayah dan Bagas. Bagas menatapku penuh harap. Ia mengikutiku ke teras samping, tempat kami bisa bicara tanpa mengganggu ibu. "Rini, maafkan aku," ujarnya langsung, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. "Aku tidak bisa tidur semalaman. Aku sudah memarahi mama." "Aku." "Apakah dia menyesal?" potongku dingin. Bagas ragu. Dia bilang ibumu seharusnya lebih berhati-hati. Dia masih keras kepala, tapi aku yakin nanti juga akan melunak. Aku tertawa sinis. "Melunak? Jadi menurutnya ini masih salah ibu?" "Bukan begitu, Rin. Kamu tahu mama seperti apa. Beri aku waktu untuk bicara lagi dengannya. Mohonnya." Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya. "Ini untuk biaya pengobatan ibu. Mama yang suruh berikan." Aku menatap amplop itu seolah benda itu adalah ular berbisa. Jadi ini cara mereka menyelesaikan masalah? Melemparkan uang, seolah harga diri ibuku bisa dibeli? "Ambil kembali uang itu," desisku. "Rin, tolong jangan begini." Aku bilang, "Ambil kembali," bentakku, suaraku naik 1 oktav. "Katakan pada ibumu, kami tidak butuh uang kotornya. Simpan saja uang itu untuk membayar pengacara yang bagus. Aku rasa sebentar lagi kalian akan sangat membutuhkannya." Wajah Bagas pucat pasi. "Apa maksudmu, Arini? Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan sejak awal, Bagas. Melindungi keluargaku," jawabku. Aku menatap lurus ke matanya. "Sekarang pergilah. Jangan datang lagi sampai aku yang mencarimu. Dan jika kamu benar-benar masih peduli padaku atau pernikahan kita, jangan coba-coba menghalangi rencanaku." Bagas menatapku, matanya mencari-cari sosok Arini yang dulu ia kenal, istri yang lembut dan penurut. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia lihat sekarang adalah orang asing. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik, masuk ke mobilnya, dan pergi. Aku kembali menatap layar laptopku. Kunjungan itu tidak menggoyahkanku. Justru sebaliknya, itu semakin menegaskan keputusanku. Mereka pikir masalah ini bisa selesai dengan uang dan permintaan maaf yang dipaksakan. Mereka benar-benar tidak mengerti. Ini bukan lagi soal sup panas. Ini soal keadilan. Waktu berjalan dengan ritme yang aneh. Di dalam rumah, segalanya terasa lambat dan tenang. Aku membantu ibu melakukan latihan gerak ringan untuk tangannya. Kami menonton acara televisi favoritnya, dan ayah membacakan berita dari koran dengan suara tenangnya. Dalam oase kedamaian ini, nyaris mudah untuk melupakan badai yang sedang kuracik di luar sana. Nyaris. Setiap senyum ibu yang mulai kembali, setiap tawa kecilnya saat mendengar lelucon ayah, menjadi bahan bakar baru bagi apiku. Mereka tidak tahu detail rencanaku, aku tidak ingin membebani mereka, tapi mereka tahu aku sedang berjuang untuk mereka. Dan itu sudah cukup. Siang itu, saat aku sedang menyuapi ibu potongan buah, ponselku bergetar. Nama Rian muncul di layar.
Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ini dia. Halo, Yan, sapaku, berusaha menjaga suaraku tetap netral sambil berjalan menjauh ke teras belakang. Rin, aku dapat sesuatu. Suara Rian terdengar bersemangat, adrenalin seorang jurnalis yang mencium bau berita besar terasa jelas. Sesuatu yang besar. Aku mencengkeram ponselku lebih erat. Apa itu? AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan untuk The Royal Prayogo Residence. Aku bicara dengan sumberku di Dinas Tata Kota. Secara resmi, dokumen mereka bersih. Terlalu bersih, malah. Jadi aku gali lebih dalam. Ia berhenti sejenak, membangun suspense. Aku menemukan nama konsultan lingkungan yang mereka sewa. Firma kecil yang tidak terlalu terkenal. Aku melacak beberapa mantan pegawainya. Dan coba tebak, aku menemukan satu orang yang baru saja di PHK bulan lalu. Dia bilang, data survei kualitas air dan tanah untuk proyek itu dipalsukan. Bingo. Napas yang sejak tadi kutahan akhirnya terlepas. Ini bukan lagi sekadar keretakan kecil. Ini adalah bom waktu. Di dunia properti, masalah AMDAL adalah kanker. Jika terbukti cacat hukum, izin mendirikan bangunan, IMB, bisa dicabut, pinjaman bank bisa dibekukan, dan seluruh proyek bisa berhenti total. Dipalsukan bagaimana? Tanyaku, otakku langsung bekerja menganalisis. Sumberku bilang, hasil survei aslinya menunjukkan tingkat kontaminasi logam berat di tanah lokasi proyek, sedikit di atas ambang batas aman. Mungkin sisa dari pabrik tua yang dulu berdiri di sana. Melakukan reklamasi tanah akan memakan biaya puluhan miliar dan waktu berbulan-bulan. Jadi, pihak Prayogo Land diduga kuat menyuap bos firma konsultan itu untuk menyesuaikan angka-angkanya agar terlihat aman. Karyawan ini menolak terlibat, dan tidak lama kemudian dia dipecat dengan alasan efisiensi. Sebuah skenario klasik, keserakahan yang mengorbankan etika. Sangat cocok dengan karakter keluarga Prayogo. Siapa nama mantan karyawan itu, Yan? Namanya Baskoro Adi. Sayangnya, aku tidak bisa memberimu kontaknya, Rin. Itu melanggar kode etikku untuk melindungi narasumber. Aku hanya bisa memberimu nama dan jabatannya terakhir. Selebihnya, terserah padamu. Itu lebih dari cukup, Rian. Aku berhutang padamu, kataku tulus. Anggap saja lunas untuk petunjuk kasus kartel baja yang dulu kamu berikan. Jawabnya. Hati-hati, Rin. Keluarga Prayogo itu licin. Pastikan kamu punya bukti yang tak terbantahkan sebelum bergerak. Panggilan ketiga selesai. Bidak ketiga sudah berada di posisi menyerang. Aku tidak membuang waktu. Aku langsung menghubungi kenalanku yang lain. Seorang headhunter profesional bernama Sandra yang memiliki akses ke berbagai database talenta dan jaringan yang luas. Aku memberinya nama Baskoro Adi. Sandra, aku butuh kamu menemukan orang ini. Segera. Aku tidak peduli berapa biayanya. Aku butuh alamatnya, nomor teleponnya, dan riwayat pekerjaannya dalam 1 jam ke depan. Sementara Sandra bekerja, aku kembali ke ruang keluarga. Pikiranku berkecamuk, menyusun langkah selanjutnya. Menemukan Baskoro adalah satu hal. Meyakinkannya untuk bersaksi melawan raksasa seperti Prayogo Land adalah hal lain. Dia pasti takut. Dia punya keluarga. Aku harus menyiapkan tawaran yang tidak bisa ia tolak. Bukan uang, tapi sesuatu yang lebih berharga, keamanan dan keadilan. Saat itu, ponselku berdering lagi. Kali ini nama Bagas yang tertera. Dengan berat hati aku mengangkatnya. Halo. Rini, kamu harus hentikan ini. Suara Bagas terdengar putus asa. Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi Mama jadi sangat marah. Dia bilang kamu sudah berani mengancamnya. Aku tidak mengancam, aku memberi peringatan. Jawabku dingin. Dia tidak takut. Rin,
Dia malah menyuruh tim pengacaranya untuk bersiap-siap. Dia bilang, anak kampung itu mau apa memangnya? Menuntut kita? Jangan mimpi. Dia tidak tahu siapa kita. Bagas menirukan suara ibunya dengan frustrasi. Tolonglah, sayang. Pulanglah. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Kata-kata Ibu Ratna yang diulang oleh Bagas justru menjadi konfirmasi yang kubutuhkan. Tidak ada penyesalan. Hanya arogansi dan kemarahan karena superioritasnya digugat. Mereka masih meremehkanku. Mereka masih menganggapku anak kampung yang tidak berdaya. Kekeluargaan, aku mendengus. Apakah menyiram ibuku dengan sup panas itu caramu mendefinisikan kekeluargaan? Bagas, sudah tidak ada jalan kembali. Bilang pada ibumu, nikmati saja kekuasaannya selagi bisa. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Arogansi mereka akan menjadi senjata makan tuan. Mereka terlalu sombong untuk melihat badai yang datang. 1 jam kemudian, sebuah email masuk dari Sandra. Isinya singkat dan padat. Profil lengkap Baskoro Adi. Termasuk alamat rumahnya di sebuah perumahan sederhana di pinggir kota. Aku menatap alamat itu. Perburuan telah dimulai. Malam ini, aku akan menemui saksi kunciku. Tinggal 4 hari lagi menuju gala dinner. Waktu terus berjalan, dan bidak-bidak caturku kini bergerak semakin cepat. Langit sudah berubah warna menjadi nila pekat saat aku mengemudikan mobilku menyusuri jalan-jalan kecil yang asing. Peta digital membawaku ke sebuah kompleks perumahan yang tenang dan bersahaja. Sangat kontras dengan pilar-pilar Romawi dan gerbang menjulang di kawasan tempat tinggal keluarga Prayogo. Di sini, rumah-rumah berjejer rapi dengan taman-taman kecil di depannya, diwarnai oleh suara jangkrik dan tawa anak-anak yang masih bermain di jalanan. Aku memarkir mobilku beberapa rumah dari alamat tujuan, memberiku waktu sejenak untuk menenangkan detak jantungku. Ini adalah momen krusial. Kemampuan negosiasiku akan diuji, bukan di ruang rapat berpendingin udara, tapi di teras rumah seorang pria yang mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Rumah Baskoro Adi adalah sebuah rumah mungil dengan cat berwarna krem yang sedikit memudar. Sebuah sepeda anak-anak tergeletak di halaman rumputnya. Dari jendelanya yang terbuka, aku bisa mendengar sayup-sayup suara televisi. Aku menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar dari mobil, dan mengetuk pintunya. Pintu dibuka oleh seorang pria berusia akhir 30-an. Wajahnya tampak lelah, dengan lingkaran hitam tipis di bawah matanya. Saat melihatku, seorang wanita asing dengan pakaian kerja yang mungkin terlihat terlalu formal untuk lingkungannya, raut wajahnya langsung berubah waspada. "Selamat malam. Cari siapa, ya?" tanyanya, tubuhnya setengah menghalangi pintu. "Selamat malam, Bapak Baskoro Adi," tanyaku dengan suara tenang dan sopan. Kewaspadaannya meningkat. "Betul, saya sendiri. Anda siapa?" "Nama saya Arini Wijoyo. Saya seorang konsultan. Boleh saya minta waktu Bapak sebentar? Ada hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan, menyangkut firma konsultan tempat Bapak bekerja sebelumnya dan proyek The Royal Prayogo Residence." Mendengar nama proyek itu, wajah Baskoro langsung mengeras. Ketakutan dan amarah berkelebat di matanya. Ia mengira aku adalah utusan dari musuh. "Saya tidak ada urusan lagi dengan mereka," katanya tajam, bersiap menutup pintu. "Kalau Anda disuruh oleh Prayogo Land untuk mengancam saya, lebih baik Anda pergi sekarang sebelum saya panggil keamanan." "Justru sebaliknya, Pak Baskoro," kataku cepat, menahan pintu dengan telapak tanganku. "Saya di sini bukan atas suruhan mereka. Saya di sini karena saya ingin melawan mereka. Sama seperti Bapak." Kalimat itu membuatnya berhenti. Ia menatapku lekat-lekat, mencoba membaca niatku. "Mereka telah menyakiti keluarga saya," lanjutku, suaraku melembut, menunjukkan sisi rentanku. "Dan saya tahu mereka juga telah berbuat tidak adil pada Bapak.
Saya tahu tentang data kualitas tanah yang dimanipulasi. Rahang Baskoro mengatup rapat. Ia terkejut karena aku tahu detail itu. Ia melirik sekilas ke dalam rumahnya, lalu kembali menatapku. Kita bicara di luar saja, desisnya. Ia mengambil 2 kursi plastik dan meletakkannya di teras kecil mereka. Seorang wanita, mungkin istrinya, mengintip dari balik tirai jendela dengan cemas. "Apa mau Anda?" tanya Baskoro langsung ke intinya setelah kami duduk. "Saya ingin keadilan," jawabku jujur. "Dan saya butuh bantuan Anda untuk mendapatkannya. Saya tahu Anda dipecat karena menolak memalsukan laporan AMDAL. Anda memegang kebenaran, Pak. Dan kebenaran itu adalah senjata yang bisa kita gunakan untuk menghentikan mereka." Baskoro tertawa getir. "Kebenaran? Keadilan? Mbak Arini, di dunia ini yang berkuasa itu uang, bukan kebenaran. Anda tidak tahu siapa keluarga Prayogo itu. Mereka bukan cuma kaya, mereka punya koneksi di mana-mana. Melawan mereka itu sama saja bunuh diri. Saya punya anak dan istri yang harus saya nafkahi." Rasa takutnya begitu nyata, begitu bisa dipahami. Aku tidak bisa memaksanya. Aku harus memberinya alasan untuk percaya. "Saya mengerti ketakutan Bapak. Saya tidak akan meminta Bapak melakukan ini tanpa jaminan apapun," kataku. Aku mencondongkan tubuhku sedikit. "Kakak kandung saya adalah seorang jaksa di Kejaksaan Agung. Jika Bapak bersedia bekerja sama, saya jamin Anda dan keluarga akan mendapatkan perlindungan hukum penuh dari negara. Tidak akan ada yang bisa menyentuh kalian." Mata Baskoro melebar. Informasi itu jelas di luar dugaannya. "Selain itu," lanjutku, "saya tahu Bapak pasti khawatir soal pekerjaan. Saya tidak akan menawarkan Bapak uang suap, karena yang kita perjuangkan adalah integritas. Tapi saya akan menggunakan seluruh jaringan profesional yang saya miliki untuk memastikan Bapak mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan yang bersih, dengan posisi dan gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Saya juga akan menanggung seluruh biaya hidup keluarga Bapak sampai semua ini selesai, dan Bapak kembali bekerja." Aku berhenti sejenak, membiarkan tawaranku meresap. Lalu aku memainkan kartu trufku, moralitas. Ini bukan hanya tentang saya atau Bapak. Ini tentang tanggung jawab. Proyek itu dibangun di atas kebohongan. Bagaimana jika di masa depan ada masalah kesehatan yang menimpa keluarga-keluarga yang tinggal di apartemen itu, karena kontaminasi tanah yang mereka tutupi? Kita punya kesempatan untuk mencegah itu terjadi. Baskoro terdiam lama. Ia menunduk, memijat keningnya. Aku bisa melihat pergulatan batin yang hebat di wajahnya. Di satu sisi ada rasa takut yang melumpuhkan, di sisi lain ada harga diri, amarah karena diperlakukan tidak adil, dan percikan rasa tanggung jawab. "Saya tidak bisa memutuskan sekarang," akhirnya ia berkata, suaranya parau. "Saya harus bicara dengan istri saya." "Tentu saja," jawabku, merasa sedikit lega. Ia tidak langsung menolak. Itu keputusan yang benar. Aku berdiri dan mengeluarkan sebuah kartu nama dari tasku. Kartu nama pribadiku, bukan kartu nama perusahaan. "Ini nomor saya. Pikirkan baik-baik, Pak Baskoro. Saya tidak meminta Bapak menjadi pahlawan. Saya hanya meminta Bapak menjadi orang baik yang berani bersuara. Kabari saya secepatnya. Waktu saya tidak banyak." Aku pamit dan berjalan kembali ke mobil, meninggalkan Baskoro yang termenung di teras rumahnya yang sederhana, memandangi kartu nama di tangannya seolah itu adalah beban sekaligus harapan. Saat aku menyalakan mesin mobil, aku tahu bahwa separuh dari rencanaku kini berada di tangan seorang pria asing yang sedang ketakutan. Aku telah menyalakan korek api. Sekarang aku hanya bisa berharap dia punya cukup keberanian untuk menyulut apinya. 3 hari lagi menuju penghakiman. Penantian adalah sebuah siksaan tersendiri. Seharian penuh aku berusaha menyibukkan diri dengan berbagai cara. Membersihkan gudang tua ayah yang penuh buku, mencoba resep kue baru bersama ibu,
dengan satu tangan membantunya dan tangan lain memegang mixer, apa saja agar tidak terus-menerus melirik layar ponsel, menantikan panggilan dari Baskoro. Setiap dering telepon membuat jantungku meloncat. Tapi panggilan itu selalu datang dari orang yang salah. Bagas menelepon beberapa kali lagi, suaranya terdengar semakin panik dan tertekan. Aku menolak semua panggilannya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadanya saat ini. Bahkan salah satu tante iparku, Tante Rina yang mulutnya setajam silet, mengirimiku pesan WhatsApp berisi nasihat-nasihat sok bijak tentang bagaimana seorang istri harus menjaga kehormatan keluarga suami, dan tidak membawa masalah luar ke dalam rumah tangga. Aku membaca pesan itu dengan senyum dingin lalu memblokir nomornya. Mereka masih belum mengerti. Mereka pikir ini adalah drama rumah tangga biasa yang bisa diselesaikan dengan bujukan atau tekanan sosial. Mereka masih berada di dalam benteng tinggi mereka, mengira dindingnya kokoh tak tertembus, tidak menyadari bahwa aku sedang menanam dinamit di fondasinya. Siang itu, sebuah mobil mewah yang tidak kukenali berhenti di depan rumah. Keluarlah ayah mertuaku, Bapak Prayogo. Ini pertama kalinya aku melihatnya sejak insiden di meja makan itu. Ayahku yang menyambutnya di teras. Aku mengamati mereka dari balik tirai jendela. Tidak seperti Ibu Ratna, Bapak Prayogo adalah seorang pebisnis tulen yang pragmatis. Ia tidak datang untuk drama. Ia datang untuk negosiasi. Aku bisa melihat dari gestur tubuhnya yang tenang dan tatapan matanya yang tajam. Ayahku, dengan ketenangan seorang guru, mendengarkannya tanpa banyak bicara. Percakapan mereka tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 15 menit, Bapak Prayogo pamit, wajahnya tampak lebih keruh dari saat ia datang. Ayah masuk ke dalam rumah dan menghampiriku. Dia datang untuk menemuimu, kata ayah. Aku tahu, jawabku. Apa yang dia katakan? Dia menawarkan perdamaian. Ayah menjelaskan, nadanya datar. Dia meminta maaf atas nama istrinya. Dia bilang itu hanya emosi sesaat seorang ibu. Lalu dia menawarimu kompensasi. Sebuah mobil baru, liburan keliling Eropa, atau sejumlah uang yang bisa kamu tulis sendiri nominalnya, asalkan kamu mau pulang dan melupakan semua ini. Lagi-lagi uang. Selalu uang. Itulah satu-satunya bahasa yang mereka kuasai. Apa jawaban ayah? Tanyaku. Ayah menatapku lekat. Ayah bilang padanya, putri saya tidak sedang menjual luka ibunya. Dia hanya sedang mencari keadilan. Dan keadilan tidak ada di daftar harga Anda, Pak Prayogo. Aku menelan ludah, terharu. Dukungan ayah yang tanpa kata-kata tapi begitu kokoh, adalah pilar kekuatanku. Terima kasih, Yah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Rini, kata ayah. Pastikan mereka belajar. Kunjungan Bapak Prayogo adalah sebuah tanda. Retakan di dinding benteng mereka mulai terlihat. Mereka mulai khawatir. Arogansi mereka mulai terkikis oleh ketidakpastian. Mereka tidak bisa mengontrolku, dan itu membuat mereka takut. Menjelang sore, saat aku hampir putus asa, ponselku akhirnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Halo, sapaku ragu. Mbak Arini, ini saya, Baskoro. Aku langsung duduk tegak. Pak Baskoro, bagaimana? Terdengar helaan napas berat dari seberang. Saya sudah bicara dengan istri saya. Kami semalaman tidak tidur memikirkannya. Kami takut, Mbak. Tapi istri saya bilang, jika kita terus diam saat melihat kezaliman, suatu saat kita yang akan ditimpa kezaliman dan tidak akan ada yang menolong. Kami setuju untuk membantu Anda. Sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Aku memejamkan mata sejenak, mengucap syukur dalam hati. Terima kasih, Pak Baskoro. Anda tidak akan menyesali ini. Saya punya salinan digital dari data survei yang asli. Lanjutnya, suaranya kini terdengar lebih mantap. Saya menyimpannya di hard disk eksternal sebagai jaminan.
Saya juga bersedia memberikan kesaksian resmi. Bagus sekali, kataku. Jangan berikan data itu pada siapapun. Tetap simpan. Saya akan mengatur pertemuan antara bapak dan kakak saya secepatnya. Tolong tetap waspada. Panggilan keempat selesai. Bidak keempat, sang saksi kunci, kini berada di pihakku. Euforia kemenanganku tidak berlangsung lama. Malamnya, sebuah panggilan lain datang. Kali ini dari Kak Arya. Dek, ada kabar? Sapanya tanpa basa-basi. Aku sudah periksa aliran dana di beberapa proyek pengadaan tanah yang sedang kami selidiki. Dan ya, nama Prayogo Land muncul. Seperti yang kuduga, bisikku. Tapi ada yang lebih menarik. Lanjut Kak Arya. Mereka sangat lihai menutupi jejak. Transaksinya tidak langsung ke rekening perusahaan. Mereka menggunakan perusahaan cangkang. Dan setelah ditelusuri, perusahaan cangkang itu ternyata terdaftar atas nama. Kak Arya berhenti sejenak, seolah ingin memastikan aku siap mendengar informasi berikutnya. Atas nama suamimu, Bagas Prayogo. Dunia seolah berhenti berputar. Bagas, suamiku yang lembut, yang selalu terlihat tak berdaya di bawah bayang-bayang ibunya, terlibat dalam skema pencucian uang? Tidak mungkin, Kak, bantahku refleks. Bagas tidak akan melakukan itu. Dia bahkan tidak terlalu mengerti seluk-beluk bisnis ayahnya. Justru karena itu dia sempurna. Dek, jelas Kak Arya, dia dijadikan boneka. Namanya dipakai untuk menandatangani dokumen-dokumen kotor itu. Mungkin dia sendiri tidak sadar apa yang dia tanda tangani, atau mungkin dia tahu tapi terlalu takut untuk menolak. Entahlah. Yang jelas, secara hukum, tanda tangannya ada di mana-mana. Jika kasus ini meledak, dialah yang akan pertama kali terseret. Aku terduduk lemas di kursi. Ini adalah sebuah kerumitan yang tidak pernah kuantisipasi. Rencanaku adalah menyerang Ibu Ratna dan bisnisnya. Aku tidak pernah bermaksud menjerumuskan Bagas. Meskipun aku marah padanya, aku tidak pernah ingin melihatnya berakhir di penjara. Wanita iblis itu, Ratna Prayogo. Dia tidak hanya menghancurkan mentalku dan menyakiti ibuku. Dia bahkan tega menjadikan putranya sendiri sebagai tameng untuk kejahatannya. Rencanaku harus diubah. Ini bukan lagi sekadar menjatuhkan sebuah proyek. Ini adalah operasi penyelamatan sekaligus penghancuran. Aku harus menemukan cara untuk membongkar kebusukan ini, menghukum orang yang bersalah, sekaligus menyelamatkan suamiku dari cengkeraman ibunya sendiri. Tinggal 2 hari lagi menuju gala dinner. Permainan ini tiba-tiba menjadi jauh lebih personal dan berbahaya. Malam hari keempat. Informasi dari Kak Arya terasa seperti seember air es yang disiramkan ke atas bara api. Amarahku yang tadi membara dan terfokus kini padam sesaat, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Bagas. Namanya bergema di kepalaku. Bukan sebagai suami yang lemah, tapi sebagai tersangka. Sebagai tameng. Sebagai korban dari kekejaman ibunya sendiri yang tak terbatas. Aku berjalan mondar-mandir di kamarku, napasku memburu. Bagaimana bisa aku tidak melihat ini? Semua tumpukan dokumen yang sering dibawa Bagas pulang, yang ia tanda tangani di meja kerja sambil menonton televisi, yang selalu ia sebut hanya formalitas dari mama. Rasa marahku pada Bagas kini bercampur dengan rasa kasihan yang aneh dan membuat frustrasi. Dia memang lemah, dia memang pengecut. Tapi apakah kelemahan itu pantas dihukum dengan penjara seumur hidup? Sementara Dalang sebenarnya duduk manis di singgasananya? Tidak. Keadilan tidak bekerja seperti itu. Setidaknya, keadilanku tidak. Rencanaku harus beradaptasi. Targetku tetap sama, Ratna Prayogo. Tapi kini aku harus menarik Bagas keluar dari garis tembak sebelum aku meledakkan bomnya. Dan untuk melakukan itu, aku harus membuatnya sadar bahwa ia sedang berdiri di atas ladang ranjau.
Aku meraih ponselku dan mengirim pesan singkat kepadanya. Temui aku di Cafe Aurora, Jalan Cendana. 1 jam lagi. Datang sendiri. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi. Ini bukan lagi percakapan suami istri. Ini adalah interogasi. Cafe Aurora adalah tempat kencan pertama kami dulu, tempat yang penuh kenangan. Aku sengaja memilihnya untuk menciptakan disonansi psikologis dalam dirinya. Aku tiba lebih dulu, memilih meja di sudut yang paling remang. Saat Bagas datang, ia terlihat seperti mayat hidup. Kantung matanya menghitam, kemejanya kusut. Ia duduk di hadapanku dengan tatapan penuh harap dan putus asa. "Rini, akhirnya kamu mau bertemu denganku," bisiknya. Aku tidak di sini untuk membahas pernikahan kita," potongku, suaraku setajam es. Aku meletakkan tabletku di atas meja, layarnya menyala menampilkan beberapa dokumen digital yang dikirimkan ke Arya, nama-nama perusahaan dan bagan alir dana yang rumit. "Aku mau bertanya padamu. Apakah kau kenal perusahaan bernama PT Graha Mutiara Sejahtera?" Bagas mengerutkan kening, tampak bingung. "Graha Mutiara? Sepertinya pernah dengar. Mungkin salah satu vendor ayah, aku tidak yakin." "Vendor?" Aku mendengus. "Bagas, perusahaan itu tidak punya kantor. Tidak punya karyawan. Itu perusahaan cangkang. Dan kau adalah direktur utamanya." Aku menggeser tablet itu ke arahnya. Di layar, terpampang jelas salinan akta pendirian perusahaan. Di sana, di bawah jabatan direktur utama, tertera namanya dengan jelas, Bagas Adhitama Prayogo. Dan di bawahnya, tanda tangannya. Wajah Bagas berubah pucat seperti kertas. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah merasa mendirikan perusahaan." "Benarkah?" Aku menggeser layar lagi, menunjukkan dokumen transfer dana bernilai miliaran rupiah dari rekening Prayogo Land ke rekening PT Graha Mutiara Sejahtera, lalu dari sana dipecah lagi ke beberapa rekening lain yang tidak dikenal. "Dan apakah kau juga tidak ingat menandatangani perintah transfer ini?" Matanya terpaku pada layar, napasnya menjadi berat. Aku bisa melihat kilasan memori di matanya. Ingatan saat menandatangani tumpukan kertas tanpa membacanya. Mama bilang ini hanya formalitas untuk pembayaran kontraktor proyek baru," gagapnya, keringat mulai membasahi pelipisnya. "Dia bilang agar prosesnya lebih cepat. Aku hanya tanda tangan saja, Rin. Aku tidak tahu kalau isinya. Kau tidak tahu kalau kau sedang dijadikan tameng untuk praktik pencucian uang? Selesaikan aku untuknya. Kau tidak tahu kalau ibumu yang tercinta sedang menjadikan nama dan masa depanmu sebagai jaminan untuk kejahatannya." Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Kepanikan total kini melandanya saat ia menyadari betapa dalam lubang yang telah digalikan untuknya. "Ya Tuhan, Rini, apa yang harus aku lakukan? Aku bisa dipenjara?" "Ya, kau bisa," jawabku tanpa simpati. "Saat kasus ini terungkap, namamu yang akan pertama kali dipanggil penyidik. Tanda tanganmu ada di semua dokumen. Ibumu akan cuci tangan, dan kau yang akan menanggung semuanya sendirian." Ia menatapku, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tolong aku, Rini, aku mohon. Hanya kamu yang bisa menolongku." Aku menatapnya lekat-lekat, mencari sisa-sisa lelaki yang pernah kucintai di dalam sosok yang hancur ini. "Aku bisa menolongmu. Tapi pertolongan ini ada harganya," kataku dingin. Aku memberinya ultimatum. "Kau punya 2 pilihan, Bagas. Pilihan pertama, kau terus menjadi anak mama yang penakut. Pulang, sembunyi di balik rok ibumu, dan tunggu sampai polisi menjemputmu. Mungkin ibumu akan membelikanmu pengacara terbaik, tapi kau tetap akan menjadi pesakitan." Aku berhenti sejenak, membiarkan gambaran mengerikan itu meresap ke dalam otaknya. "Atau pilihan kedua,
lanjutku, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kau berhenti menjadi bayang-bayang ibumu dan melakukan hal yang benar. Bantu aku, Bagas. Bantu aku membongkar semua ini dari dalam. Bagaimana caranya? Bisiknya putus asa. Besok malam adalah acara gala dinner The Royal Prayogo Residence. Ibumu akan berada di puncak dunianya. Aku butuh akses penuh ke acara itu. Aku butuh kau berada di sisiku, bukan sebagai suamiku, tapi sebagai sekutuku. Kau akan melakukan persis seperti apa yang aku perintahkan. Jika kau membantuku, kakakku akan mengusahakan status justice kolaborator untukmu. Kau akan menjadi saksi yang membongkar kejahatan ini. Kau mungkin akan melalui proses hukum, tapi kau tidak akan menanggungnya sendirian. Kau akan selamat. Aku berdiri. Keputusan kini ada di tangannya. Pikirkan baik-baik, Bagas. Pikirkan apakah kesetiaan butamu pada ibumu sepadan dengan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Aku akan menunggu jawabanmu sampai besok pagi. Jika kau tidak menghubungiku, aku akan menganggap kau memilih pilihan pertama. Dan aku akan melanjutkan rencanaku, dengan atau tanpa dirimu. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di kafe itu, terperangkap di antara dua pilihan yang akan menentukan nasibnya. Permainan ini baru saja memasuki babak baru, dan aku baru saja merekrut, atau setidaknya mencoba merekrut, seorang pemain dari pihak musuh. Hari kelima. Pagi datang membawa jawaban. Aku sedang duduk di teras, secangkir teh di tanganku sudah mendingin, saat mobil Bagas berhenti di depan pagar. Jantungku berdetak kencang, bukan karena cinta atau rindu, tapi karena gentar menanti sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia keluar dari mobil. Wajahnya tidak lagi hanya pucat, tapi juga menunjukkan sejenis tekad yang rapuh. Ia berjalan menghampiriku, matanya yang sembab menatap lurus ke mataku. Aku ikut denganmu, Rin, katanya, suaranya serak namun tegas. Aku takut. Tapi aku lebih takut membusuk di penjara karena kesalahan mama. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku mengangguk pelan, tanpa senyum kemenangan. Ini bukan kemenangan, ini adalah tragedi yang terpaksa kami jalani. Bagus. Masuklah. Ada yang harus kau lakukan terlebih dahulu. Membawa Bagas masuk ke dalam rumah orang tuaku terasa seperti membawa domba ke kandang singa. Ayah sedang membaca koran di ruang tengah. Saat melihat Bagas, ia meletakkan korannya perlahan, tatapan matanya tajam dan penuh selidik. Ibu, yang sedang merangkai bunga, menghentikan aktivitasnya. Bagas berdiri kaku di ambang pintu, tak berani melangkah lebih jauh. Kemarilah, nak Bagas, kata ayahku, suaranya tenang namun berat. Dengan langkah ragu, Bagas mendekat. Ia tidak berani menatap wajah ayah. Kami mempercayakan putri kami padamu, lanjut ayah. Tugasmu adalah melindunginya, menjadi tamengnya, bukan malah menyerahkannya pada serigala dan membiarkannya berjuang sendirian. Setiap kata ayah terasa seperti cambukan bagi Bagas. Ia akhirnya mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Saya minta maaf, Pak, Bu. Saya telah gagal. Saya suami yang tidak berguna. Ia kemudian berlutut di depan ibuku. Pemandangan yang surreal. Seorang putra dari keluarga Prayogo yang angkuh, kini bersimpuh di hadapan wanita sederhana yang telah dihina oleh ibunya. Maafkan saya, Bu Anissa, isaknya. Maafkan saya karena tidak bisa melindungi ibu. Maafkan saya atas perbuatan mama saya. Ibuku, dengan kelembutan hatinya yang luar biasa, menyentuh bahu Bagas. Berdirilah, nak. Ibu sudah memaafkanmu. Sekarang, yang penting perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Momen itu adalah titik balik bagi Bagas. Pengampunan tulus dari ibuku, yang kontras dengan tirani ibunya sendiri, seolah membebaskannya. Ia berdiri, menghapus air matanya,
dan menatapku dengan tatapan baru. Ia siap menerima perintah. Kami bertiga, aku, Bagas, dan ayah, duduk di ruang kerja ayah. Aku menyalakan laptop dan memulai panggilan video aman dengan Kak Arya. Wajah kakakku muncul di layar, serius dan fokus. Inilah ruang perang kami. Bagas sudah setuju bekerja sama. Kak, laporiku. Kak Arya mengangguk pada Bagas melalui layar. Bagus. Dengar baik-baik, Bagas. Statusmu sebagai saksi pelaku bergantung pada seberapa kooperatif dirimu dan seberapa signifikan bukti yang bisa kau berikan. Aku butuh bukti yang mengikat ibumu secara langsung pada perusahaan cangkang itu. Perintah tertulis, memo, email, catatan di buku agenda, apa saja yang menunjukkan dialah dalangnya, dan kau hanya alat. Bagas menelan ludah. Dokumen-dokumen seperti itu biasanya disimpan mama di brankas kecil di ruang kerjanya. Atau kadang di laci meja kerja papa. Aku tidak pernah berani menyentuhnya. Sekarang kau harus berani, tukasku. Malam ini, kau harus kembali ke rumah orang tuamu. Cari alasan. Bilang kau ingin mengambil barang-barangmu atau ingin mencoba. Bicara baik-baik dengan mereka. Kau harus mendapatkan bukti itu. Ini misimu, Bagas. Kebebasanmu bergantung pada ini. Wajah Bagas dipenuhi ketakutan, tapi ia mengangguk. Aku akan mencobanya. Sementara kau mencari amunisi hukum, aku akan menyiapkan panggung penghancurannya. Lanjutku, kini beralih pada Kak Arya. Panggungnya adalah gala dinner besok malam. Aku akan menggunakan skandal AMDAL palsu untuk menghancurkan reputasi mereka di depan para investor dan kolega. Baskoro sudah siap dengan bukti dan kesaksiannya. Kak Arya tersenyum tipis. Serangan dua penjuru. Cerdas. Aku suka itu. Satu serangan menghancurkan citra dan bisnisnya, satu lagi menjerat lehernya dengan hukum. Rencana final telah tersusun. Sebuah operasi presisi dengan dua target utama. Bagas akan menjadi mata-mata di jantung pertahanan musuh, mencari bukti pamungkas. Aku akan menjadi sang eksekutor di depan publik, membongkar kebohongan terbesar mereka. Setelah panggilan video berakhir, Bagas bersiap untuk pergi. Aku mengantarnya sampai ke mobil. Bagas, panggilku saat ia hendak masuk. Ia menoleh. Hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Ibumu mungkin terlihat meremehkan, tapi dia tidak bodoh. Ia mengangguk. Sorot matanya kini menunjukkan campuran antara ketakutan dan sebuah tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu. Aku tidak akan gagal, Rin. Aku berutang ini padamu, pada ibumu, dan pada diriku sendiri. Dia masuk ke mobil dan pergi, melaju menuju rumah yang dulu adalah istananya, namun kini telah menjadi sarang musuh. Aku menatap mobilnya yang menghilang di tikungan jalan. Semua bidak telah berada di posisinya masing-masing. Hitung mundur menuju malam penghakiman telah dimulai. Besok malam, di tengah gemerlap pesta dan senyum palsu, tirai akan terbuka, dan sandiwara keluarga Prayogo akan berakhir dengan cara yang paling dramatis. Malam hari kelima. Langit di luar sudah gelap saat Bagas tiba kembali di rumah yang pernah menjadi dunianya. Dari balik kemudi, gerbang raksasa kediaman Prayogo tampak seperti mulut monster yang siap menelannya. Rumah yang dulu memberinya rasa aman dan superioritas, kini terasa seperti markas musuh yang dingin dan mengancam. Setiap pilar megah, setiap lampu taman yang menyorot rumput hijau sempurna, terasa seperti mata yang mengawasinya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menguatkan hatinya yang terasa menciut. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Peran sebagai anak yang kalah, yang patah, yang akhirnya kembali merangkak pulang. Seorang satpam membukakan gerbang untuknya, memberi hormat seperti biasa, namun Bagas merasa tatapan itu kini penuh selidik. Di dalam rumah, para asisten rumah tangga menyapanya, tapi ia hanya bisa mengangguk kaku. Udara di dalam terasa berat,
syarat dengan arogansi dan kekuasaan ibunya. Dan di sanalah wanita itu, duduk di sofa tunggalnya seperti seorang ratu, membolak-balik majalah fashion. Ibu Ratna mendongak saat Bagas masuk. Tatapannya dingin dan penuh kemenangan. "Sudah sadar kamu?" tanyanya, suaranya tajam tanpa sambutan hangat. "Sudah lelah bermain drama dengan istri kampunganmu itu? Dia tidak bisa memberimu apa-apa. Hanya keluarga ini yang bisa melindungimu." Bagas menundukkan kepalanya, memaksakan ekspresi penyesalan di wajahnya. Ini adalah pertunjukan terpenting dalam hidupnya. "Iya, Ma. Maafkan Bagas," ucapnya lirih, suaranya sengaja dibuat serak. Bagas hanya bingung. Bagas mau mengambil beberapa barang di kamar dan mungkin kita bisa bicara lagi setelah kepala Bagas lebih dingin. Ibu Ratna tersenyum puas. Umpan itu ditelan mentah-mentah. Anaknya yang penurut telah kembali. "Bagus kalau begitu. Cepat selesaikan urusanmu. Ayahmu sebentar lagi pulang, kita makan malam." Ia kembali fokus pada majalahnya, menganggap urusan ini sudah selesai. Bagas merasa lega. Rintangan pertama berhasil dilewati. Ia berjalan menaiki tangga marmer yang megah, jantungnya berdebar kencang di setiap langkah. Alih-alih ke kamarnya, ia berbelok ke koridor yang lebih sepi, menuju ruang kerja ayahnya, yang juga sering digunakan ibunya untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Pintu kayu jati yang berat itu tidak terkunci. Di dalam, aroma kopi dan kertas-kertas tua menyambutnya. Ruangan ini adalah pusat kendali kekuasaan keluarga Prayogo. Jendela-jendela besar tertutup tirai tebal, dan sebuah jam kakek di sudut berdetak dengan suara yang seolah menghitung mundur sisa waktunya. Ia langsung menuju laci-laci meja kerja ayahnya. Terkunci. Sesuai dugaan. Ia kemudian beralih ke sebuah lemari kabinet di sudut, di mana ia tahu ibunya menyimpan brankas kecil berwarna hitam. Ia berjongkok di depannya, tangannya gemetar hebat. Ia mencoba mengingat kombinasinya. Tanggal ulang tahunnya. Selalu tanggal ulang tahunnya. Sebuah pengingat bengis bahwa ia adalah milik ibunya. Ia memutar kenop dengan hati-hati. 1508 92 klik. Brankas itu terbuka. Napasnya tercekat. Di dalamnya, di antara beberapa kotak perhiasan dan bundel mata uang asing, terdapat sebuah map tipis berwarna biru. Map berlogo PT Graha Mutiara Sejahtera. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka map itu. Dan di sanalah bukti itu. Bukan dokumen legal yang rumit, melainkan sesuatu yang jauh lebih personal dan memberatkan. Beberapa lembar memo dari blok notes pribadi ibunya, dengan inisial RP, tercetak di sudutnya. Tulisan tangan ibunya yang rapi dan tegas tertera di sana. "Bagas, tolong segera proses transfer dari GMS untuk pembayaran lahan. Penting. Mama, tanda tangani semua ini sebelum jam makan siang. Jangan banyak tanya. Pastikan semua dokumen PT GMS sudah beres. Ayahmu akan urus sisanya." Inilah dia. Pistol berasap itu. Bukti perintah langsung yang tak terbantahkan. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya, meletakkan memo-memo itu satu persatu di atas meja di bawah cahaya lampu baca, dan memotretnya dengan resolusi setinggi mungkin. Jarinya nyaris tidak bisa menekan tombol kamera dengan stabil. Saat ia selesai memotret memo terakhir dan hendak memasukkan kembali map itu ke brankas. "Bagas, kamu di dalam?" Suara ibunya dari balik pintu. Jantung Bagas rasa berhenti berdetak. Dengan gerakan panik namun senyap, ia memasukkan map itu kembali, menutup pintu brankas, memutar kuncinya, dan mendorongnya kembali ke sudut lemari. Ia meraih sebuah album foto tua dari rak terdekat tepat saat kenop pintu diputar. Pintu terbuka. Ibu Ratna berdiri di sana, menatapnya curiga. "Lama sekali kamu. Sedang apa di ruangan ini?" Bagas mengangkat album foto di tangannya,
berusaha agar suaranya tidak bergetar. Tidak, Ma. Cuma lihat-lihat foto lama. Teringat waktu kecil dulu. Ibu Ratna menatapnya sejenak, lalu pandangannya melembut dengan seulas senyum merendahkan. Ia mengira putranya sedang bernostalgia, mencari perlindungan pada kenangan masa lalu setelah dikecewakan oleh istrinya. Kebohongan itu berhasil. Sudahlah, jangan cengeng. Ayo turun, makan, perintahnya sebelum berbalik pergi. Bagas bersandar di rak buku, kakinya terasa seperti jeli. Ia menunggu beberapa menit sampai derap langkah ibunya tak terdengar lagi, lalu ia bergegas keluar dari ruang kerja itu, mengambil tas laptop dari kamarnya sebagai alibi, dan pamit dengan alasan masih perlu menenangkan diri. Ia praktis berlari menuju mobilnya. Begitu berada di dalam dan mengunci pintu, ia melaju kencang meninggalkan rumah itu. Beberapa blok dari sana, ia menepi di jalanan yang gelap, dan dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia mengirimkan semua file foto yang baru saja ia ambil ke nomor Kak Arya dan Arini, dengan enkripsi paling aman. Pesan terkirim. Arini, yang sedang duduk di depan laptopnya, menerima notifikasi itu. Ia membuka file-file gambar tersebut. Di layar komputernya, tulisan tangan Ibu Ratna tampak begitu jelas. Dingin, memerintah, dan tanpa celah untuk menyangkal. Amunisi terakhir telah tiba. Semua persiapan telah selesai. Besok malam, perang akan dimulai. Hari ke-6, hari penentuan tiba, bukan dengan gemuruh, melainkan dengan keheningan yang tajam. Di rumah, ayah dan ibu memberiku restu dalam diam yang syarat makna. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang teraniaya. Aku adalah seorang jenderal yang hendak memasuki medan perang. Sore itu, aku memilih gaun terbaikku. Bukan yang paling mewah, tapi gaun batik berwarna hitam pekat dengan corak emas, melambangkan duka sekaligus kemenangan. Riasanku tajam dan tegas. Setiap pulasan lipstik merah terasa seperti mengasah belati. Di tempat lain, aku tahu keluarga Prayogo sedang sibuk dalam euforia persiapan pesta termegah mereka, yakin bahwa semua masalah telah usai. Mereka tidak tahu bahwa undangan yang mereka sebar adalah undangan untuk menyaksikan kejatuhan mereka sendiri. Bagas mengirim pesan singkat, "Aku siap. Sampai jumpa di sana." Baskoro juga mengonfirmasi, "Saya sudah di lokasi, di dekat tim media." Dan dari Kak Arya, "Tim sudah siaga. Beri isyarat." Semua bidak caturku telah siaga di posisinya. Malam ini, di ballroom hotel bintang 5 yang akan dipenuhi orang-orang terpandang, aku akan membakar panggung sandiwara mereka. Panggung yang dibangun di atas kebohongan dan air mata ibuku. Ballroom hotel megah itu berkilauan, dipenuhi oleh para elit kota yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Aku memasuki ruangan itu di lengan Bagas, memainkan peran sebagai pasangan yang telah berdamai dengan sempurna. Wajah kami dihiasi senyum, sebuah topeng yang menyembunyikan badai di baliknya. Ibu Ratna, dalam balutan gaun merah menyala, adalah pusat perhatian. Ia menyambut kami dengan senyum kemenangan yang dipaksakan. "Akhirnya kalian datang. Baguslah Arini, kamu akhirnya tahu di mana tempatmu seharusnya berada," bisiknya sinis. Aku hanya membalasnya dengan senyum misterius. Mataku menyapu ruangan. Aku melihat Baskoro berdiri gugup di antara kerumunan wartawan yang diundang. Kami bertukar pandang sekilas, sebuah isyarat bahwa semuanya siap. Ponselku bergetar pelan. Pesan dari Kak Arya, kami memonitor dari luar. Gedung ini sudah terkepung secara diam-diam. Tunggu aba-abamu. MC memanggil Bapak dan Ibu Prayogo ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan. Inilah saatnya. Saat Ibu Ratna memegang mikrofon, tersenyum bangga pada mahakaryanya, aku melangkah maju dari kerumunan. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. "Selamat malam semua." Suara Ibu Ratna terdengar renyah dari atas panggung, memancarkan kebanggaan.
Malam ini adalah bukti dari kerja keras dan integritas keluarga Prayogo. Integritas? Suaraku memotongnya, bergema di keheningan ballroom melalui mikrofon kedua yang sengaja kusiapkan dengan bantuan staf hotel. Semua mata tertuju padaku. Ibu Ratna menatapku, wajahnya mengeras karena marah dan kaget. Maaf memotong perayaan Anda, Bu Ratna. Tapi ada detail kecil tentang integritas proyek ini yang mungkin terlewat Anda sebutkan. Aku memberi isyarat pada Baskoro. Dengan tangan gemetar, Baskoro melangkah maju ke dekat panggung, didampingi beberapa wartawan yang menyalakan kamera mereka. Nama saya Baskoro Adi, mantan konsultan AMDAL untuk proyek ini, katanya lantang. Saya dipecat karena saya menolak memalsukan data survei yang membuktikan tanah di lokasi apartemen ini terkontaminasi logam berat. Suasana ballroom seketika gempar. Para investor saling berbisik, wajah mereka berubah dari kagum menjadi cemas. Bohong. Ini fitnah, jerit Ibu Ratna panik. Benarkah? Tanyaku dingin. Karena saya punya salinan data aslinya di sini. Aku mengangkat sebuah flash disk. Dan saksinya ada di sini. Silakan, para wartawan. Kekacauan meledak. Kekacauan yang meledak di ballroom itu bukanlah jenis kekacauan yang bising dan liar, melainkan kekacauan yang dingin dan menusuk. Setelah pernyataan bom dari Baskoro, keheningan sesaat yang mencekam langsung digantikan oleh riak-riak kepanikan yang menyebar seperti virus. Kilatan lampu kamera dari para wartawan menyambar tanpa henti, mengubah panggung yang megah itu menjadi lokasi interogasi massal. Suara bisik-bisik para tamu terdengar seperti desis ular. Kata-kata seperti kontaminasi, penipuan, dan skandal menyebar dari meja ke meja. Para investor, yang tadinya duduk dengan wajah angkuh, kini membentuk kelompok-kelompok kecil, wajah mereka pias dan tegang. Beberapa dari mereka terlihat panik menelepon pengacara mereka, sementara yang lain menatap Bapak Prayogo dengan tatapan tajam yang menuntut penjelasan. Proyek yang beberapa menit lalu adalah investasi emas, kini berubah menjadi limbah beracun di portofolio mereka. Di atas panggung, topeng Ibu Ratna hancur berkeping-keping. Wajahnya yang tadi berseri-seri oleh kebanggaan, kini berubah pucat pasi, lalu memerah padam karena amarah yang tak terkendali. Bohong. Ini semua fitnah terorganisir. Jeritnya ke mikrofon, suaranya melengking dan kehilangan semua keanggunannya. Keamanan. Keamanan. Seret wanita gila ini dan komplotannya keluar dari sini. Tapi para petugas keamanan ragu-ragu. Mereka terjebak di antara perintah sang majikan dan puluhan kamera media yang kini menyorot setiap gerakan mereka. Mengusir paksa seorang wanita yang baru saja membuat tuduhan serius di depan pers adalah sebuah blunder yang tidak berani mereka lakukan. Bapak Prayogo, berbeda dengan istrinya, tidak berteriak. Sebagai pebisnis kawakan, ia tahu kapan sebuah pertempuran telah usai. Wajahnya mengeras seperti batu, matanya menatapku dengan kebencian murni. Ia turun dari panggung, berusaha menenangkan investor utamanya, namun kata-katanya tenggelam dalam lautan keraguan dan kemarahan. Istananya sedang terbakar, dan ia tidak punya cukup air untuk memadamkannya. Ibu Ratna kemudian mengalihkan amarahnya pada satu-satunya target yang bisa ia jangkau. Matanya yang menyala-nyala menatap putranya, Bagas, yang berdiri diam di sisiku. Bagas. Apa yang kamu lakukan di sana seperti patung? Hentikan istrimu. Bela keluargamu. Bentaknya, perintahnya bergema di seluruh ruangan. Inilah momen penentuan bagi Bagas. Seluruh hidupnya, perintah itu adalah hukum yang tak bisa dibantah. Tapi malam ini, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia menatap ibunya, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan tatapan lelah yang syarat akan kekecewaan. Tidak, Ma, jawabnya pelan, namun suaranya terdengar jelas di tengah keributan. Cukup. Satu kata itu, cukup.
Kata itu menghantam Ibu Ratna lebih keras daripada ribuan makian. Penolakan dari putranya, sumber kepatuhan abadinya, adalah sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan tepat pada saat itu, palu kedua jatuh. Pintu utama ballroom terbuka, dan beberapa orang berpenampilan rapi dengan wajah serius masuk. Mereka bukan tamu. Mereka berjalan dengan langkah pasti dan terkoordinasi, membelah kerumunan yang panik. Mereka adalah tim penyidik dari kejaksaan, yang dipimpin oleh kolega kepercayaan Kak Arya. Pria yang memimpin tim itu, seorang pria parubaya dengan tatapan setajam elang, berjalan lurus ke arah Bapak dan Ibu Prayogo. Kekacauan di ballroom seketika mereda, digantikan oleh ketegangan yang lebih pekat. Selamat malam, Bapak Adhitama Prayogo dan Ibu Ratna Prameswari Prayogo, sapanya dengan nada formal yang dingin. Bapak Prayogo menyipitkan matanya. Saya sendiri. Ada apa ini? Penyidik itu tidak menjawab, melainkan memberikan sebuah surat perintah kepada Bapak Prayogo. Kami dari tim penyidik tindak pidana khusus. Kami di sini untuk menjemput Bapak dan Ibu sehubungan dengan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perusahaan bernama PT Graha Mutiara Sejahtera. Jika skandal AMDAL adalah sebuah gempa bumi, maka pengumuman ini adalah tsunami yang menyapunya hingga bersih. Para tamu terkesiap. Ini bukan lagi sekadar skandal bisnis. Ini adalah kejahatan kerah putih. Bapak Prayogo membaca surat itu, tangannya sedikit gemetar. Tapi Ibu Ratnalah yang benar-benar hancur. Pencucian uang apa? Ini konyol. Kalian pasti salah orang, serunya histeris. Penyidik itu menatapnya dengan dingin. Kami memiliki bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan, Bu. Termasuk kesaksian dari saksi kunci yang telah setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak kejaksaan. Penyidik itu berhenti sejenak, lalu matanya beralih dan menatap lurus ke arah Bagas. Putra Anda, Bapak Bagas Adhitama Prayogo, telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat memberatkan. Dunia Ibu Ratna runtuh saat itu juga. Pengkhianatan putranya, yang kini dikonfirmasi di depan seluruh dunia, adalah belati terakhir yang menembus jantung kesombongannya. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi, lalu menjadi topeng keputusasaan yang mengerikan. Tidak, jeritnya, sebuah raungan primal penuh luka dan kebencian. Bagas, anak tidak tahu diuntung. Pengkhianat. Ia menerjang ke arah kami, matanya liar, kuku-kukunya teracung siap mencakar. Tapi dua orang petugas wanita dengan sigap menahannya. Ia meronta-ronta, gaun merahnya yang mewah kini tampak seperti kain lap yang membungkus kegilaan. Citranya sebagai sosialita agung dan terhormat menguap dalam sekejap, digantikan oleh potret seorang wanita tua yang kalah, histeris, dan menyedihkan. Pemandangan itu, yang ditangkap oleh puluhan kamera, akan menjadi warisan abadi dari malam itu. Di tengah semua itu, aku hanya berdiri diam. Aku menarik tangan Bagas yang gemetar, bukan sebagai isyarat romantis, tapi sebagai penegasan sebuah aliansi yang telah mencapai tujuannya. Aku tidak merasakan euforia kemenangan. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang dingin dan hampa. Keadilan telah ditegakkan, dengan harga yang sangat mahal. Aku melihat ke seberang ruangan, ke sebuah pintu lounge pribadi di mana ayah dan ibuku menunggu, sengaja kujauhkan dari pusat kekacauan. Mata kami bertemu. Aku melihat kelegaan di wajah ayah, dan di wajah ibuku, aku tidak melihat dendam. Aku hanya melihat kesedihan yang dalam, dan setitik air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata sakit hati, tapi air mata pembebasan. Malam itu, istana kertas keluarga Prayogo terbakar habis menjadi abu. Dan di tengah reruntuhannya, aku berdiri tegak, membuktikan pada mereka, dan pada diriku sendiri, bahwa keluarga sederhana yang mereka injak-injak, memiliki kekuatan untuk meruntuhkan sebuah tirani. 7 hari setelah malam penghakiman itu, aku duduk di teras belakang rumah orang tuaku. Aroma teh melati buatan ibu menguar lembut di udara sore yang hangat. Di pangkuanku, sebuah koran nasional menampilkan berita utama yang sama selama seminggu penuh, skandal Prayogo Land,
kerajaan bisnis runtuh akibat korupsi dan penipuan publik. Foto Ibu Ratna yang diseret keluar dari ballroom dengan wajah histeris terpampang di mana-mana, menjadi simbol kejatuhan yang dramatis. Berita itu merinci semuanya. Proyek apartemen mewah yang disegel oleh pemerintah, rekening bank perusahaan yang dibekukan, dan puluhan investor yang mengajukan gugatan hukum. Kerajaan yang dibangun di atas kesombongan dan kebohongan itu lenyap dalam sekejap, lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Bapak Prayogo, dengan sisa-sisa kekuasaannya, mencoba melawan. Namun, bukti yang diserahkan Bagas, memo-memo tulisan tangan Ibu Ratna, ditambah dengan kesaksian Baskoro dan temuan tim Kak Arya, membentuk sebuah jerat hukum yang tak mungkin bisa ia lepaskan. Mereka berdua resmi menjadi tersangka utama, ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dunia yang dulu memuja mereka, kini berbalik mencaci maki. Di sampingku, ibu sedang menyirami tanaman mawarnya. Perban di lengannya sudah dilepas, menyisakan bekas luka kemerahan yang perlahan akan memudar. Tapi yang lebih penting, sorot mata ibu telah kembali seperti dulu. Tenang, teduh, dan penuh kelembutan. Luka di hatinya telah sembuh. Itulah kemenangan terbesarku yang sesungguhnya. Bagas tadi menelepon, kata ibu pelan, tanpa menoleh padaku. Dia menanyakan kabarmu. Aku menghela napas. Hubunganku dengan Bagas adalah puing-puing yang tersisa dari ledakan yang kuciptakan. Karena statusnya sebagai justice kolaborator, ia tidak ditahan, hanya dikenai wajib lapor dan akan menjadi saksi kunci di persidangan melawan orang tuanya sendiri. Ia telah melakukan hal yang benar pada akhirnya, memilih keadilan di atas kesetiaan buta. Aku bangga padanya untuk itu. Tapi, bisakah sebuah pernikahan yang fondasinya telah hancur dibangun kembali? Aku belum siap bicara dengannya. Bu, jawabku jujur. Ibu mengerti, kata ibu. Apapun keputusanmu nanti, pastikan itu datang dari hatimu yang sudah damai, bukan dari amarah yang tersisa. Kami menghabiskan beberapa saat dalam keheningan yang nyaman. Aku memikirkan 7 hari yang telah berlalu. Dimulai dengan penghinaan dan air mata di sebuah meja makan mewah, dan diakhiri dengan runtuhnya sebuah dinasti di ballroom yang gemerlap. Aku telah membalas perbuatan mereka dengan lebih menyakitkan, bukan dengan menyiram mereka dengan sup panas, tapi dengan merenggut satu-satunya hal yang mereka puja, status dan citra mereka. Aku telah membuktikan bahwa keluargaku bukan orang sembarangan. Tapi setelah semua ini, tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa lega yang dalam, dan sebuah ketenangan baru. Ketenangan karena telah memperjuangkan harga diri orang yang kucintai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan antara aku dan Bagas. Mungkin kami akan menemukan jalan untuk memperbaiki semuanya. Atau mungkin kami akan berpisah sebagai 2 orang yang telah melalui perang bersama. Tapi untuk saat ini, itu tidak penting. Yang penting adalah, aku telah menemukan kembali diriku. Bukan sebagai menantu keluarga Prayogo, bukan sebagai istri Bagas, tapi sebagai Arini Wijoyo. Putri dari seorang guru sejarah yang bijaksana, dan seorang ibu yang hatinya seluas samudra. Wanita yang belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemewahan atau kekuasaan, melainkan pada keberanian untuk membela kebenaran, dan pada kehangatan sebuah rumah sederhana yang penuh dengan cinta. Aku melipat koran itu dan meletakkannya di meja. Matahari sore mulai turun, mewarnai langit dengan semburat jingga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa damai. Perang telah usai. Dan aku, akhirnya, bisa pulang seutuhnya.